Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Qawlu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, limpahan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman wal Islam, sehingga alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada Ramadan tahun ini 1445 Hijriah. Dan mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna sesuai dengan tuntunan daripada syariat agama Islam. Dan mudah-mudahan kita keluar nanti dari bulan Ramadan ini dalam keadaan minal a'inina wal faizin, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang kembali ke fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kepada sahabatnya, para keluarganya dan dzurriyyahnya. Kita berharap kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya beliau, dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Al-Imarah TV dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam menjalani ibadah puasa kita perlu tahu ilmu-ilmu yang berkaitan tentang ibadah puasa. Karena Syekh Ibn Ruslan mengatakan dalam kitabnya bahwa fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beribadah tanpa memiliki ilmunya, tanpa didasari dengan ilmu, maka amal ibadahnya tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit membahas tentang hal yang paling urgent di dalam menjalani ibadah puasa, yaitu adalah rukun-rukun puasa, di mana kita tahu bahwa setiap ibadah yang kita kerjakan memiliki daripada rukun-rukunnya. Karena rukun inilah yang akan menentukan ibadah itu sah atau tidaknya, ibadah itu diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ibadah puasa ini ada dua rukun yang menjadi pokok utama dalam menjalani ibadah puasa. Maka ketika dua rukun ini terpenuhi, insya Allah ibadah puasa yang kita jalani akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa yang kita jalani ini akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama daripada rukun ibadah puasa itu sendiri adalah an-niyah. Itu niat. Apa itu niat? Para ulama mendefinisikan tentang niat. Niat adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu wa talaffuz biha sunnatun. Niat adalah kita bermaksud melakukan sesuatu
yang mana muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan pekerjaannya. Wa mahalluhal qalbu, tempatnya itu di dalam hati. Wa talaffuz biha sunnatun, dan melafazkan niat tersebut adalah hukum sunnah. Maka niat dalam ibadah puasa ini adalah salah satu rukun yang pertama, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam haditsnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan ibadah itu, pekerjaan itu tergantung bagaimana niatnya. Maka rukun ibadah puasa yang pertama adalah niat, dan kita wajib melakukan niat tersebut sehingga ibadah puasa yang akan kita jalankan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam niat ini ya, ulama menyebutkan di dalam kitab Taqiyyatus Sadidah tentang bagaimana cara-cara niat itu. Yang pertama adalah yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Yadkhulu waqtuha, masuk waktunya itu dari mulai terbenamnya matahari. Maka ketika kita masuk di hari pertama bulan Ramadan, maka itu di malam pertama, maghrib pertama, boleh untuk melakukan niat. Jadi semenjak terbenamnya matahari. Dan kaum muslimin pada umumnya mereka berniat itu setelah ibadah sholat tarawih. Maka niat ini adalah salah satu yang paling penting dalam ibadah puasa ini. Kemudian yang kedua adalah tabi'itun niyah, harus memalamkan niat. Artinya tadi dimulai waktunya itu dari terbenamnya matahari sampai nanti sebelum terbitnya fajar, yaitu sebelum waktu subuh. Maka kita wajib berniat di situ. Maka ketika kita lupa untuk berniat pada waktu tersebut, maka ibadah puasa yang kita jalankan itu tidak sah. Namun kita tetap, para ulama menyampaikan bahwa ya, walaupun tidak sah ibadah puasanya, tapi dia wajib untuk menahan diri sampai dengan maghrib untuk tidak makan dan tidak minum, dan setelah nanti keluar dari bulan Ramadan dia wajib mengqadanya. Kemudian poin yang ketiga daripada niat itu sendiri adalah wajib mentakyin. Artinya wajib mentakyin itu wajib menentukan. Seperti ketika kita berniat bahwa niat puasa kita ini adalah niat untuk puasa Ramadan. Karena puasa wajib itu banyak. Ada puasa nadar, ya, ada puasa kafarah. Maka kita wajib mentakyin, wajib menentukan, wajib ya mentakyin bahwa niat yang kita lakukan ini, ibadah yang puasa yang kita lakukan ini adalah ibadah puasa bulan Ramadan. Maka wajib ada disebutkan di dalam niat kita bahwa saya bersengaja untuk melakukan ibadah puasa esok hari, yaitu puasa Ramadan di tahun ini. Atau yang kalau di bahasa Arab kan adalah nawaitu shauma qadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang keempat daripada niat ini adalah tidak boleh menjamak atau tidak boleh menggabungkan dalam satu hari kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan niat ibadah puasa yang wajib yang lainnya. Misalnya ketika kita berniat ibadah puasa Ramadan, kita pun berniat untuk mengqadha puasa yang lalu. Atau kita berniat sambil kita melaksanakan ibadah puasa nadar, atau kita sambil niat puasa kafarah. Maka tidak boleh menggabungkan dua niat puasa fardu dalam satu hari. Maka 4 poin yang tadi dalam niat itu harus kita perhatikan. Yang pertama adalah masuk waktunya dimulai daripada terbenamnya matahari sampai sebelum masuknya waktu subuh. Kemudian yang kedua adalah wajib tabyit, yaitu wajib bermalam, yaitu tadi mulai waktunya setelah terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar. Kemudian yang ketiga adalah wajib ta'yin, yaitu menentukan bahwa ibadah puasa yang sedang kita laksanakan adalah ibadah puasa bulan Ramadan, dan tidak boleh, yang keempat adalah tidak boleh menggabung antara ibadah puasa Ramadan dengan puasa wajib yang lainnya seperti wajib kafarah dan wajib nazar yang lainnya.
Kemudian rukun yang kedua daripada melaksanakan ibadah puasa adalah tarkul muftirat, yaitu meninggalkan sesuatu yang membatalkan ibadah puasa. Para ulama membagi dua hal-hal yang membatalkan puasa ini. Yang pertama adalah qismun yubtilu thawabal shaum, yaitu ada satu bagian yang pertama adalah membatalkan pahala puasa tanpa membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Ya. Salah satunya adalah ghibah, ngomongin orang, kemudian juga namimah, mengadu domba, berbohong, kemudian berkata yang tidak pantas, begitu. Kemudian juga ada al-yaminul kadhibah, itu sumpah dengan sumpah yang palsu. Maka itu akan membatalkan ya, pahala ibadah puasa yang akan kita kerjakan. Namun ibadah puasa yang kita jalankan tidak batal, tetap kita wajib jalankan ibadah puasa sampai terbenamnya matahari. Kemudian bagian yang kedua adalah qismun yubtilu shauma wa thawabah. Itu yang kedua adalah bagian yang bisa membatalkan ibadah puasa itu sendiri dan pastinya juga pahalanya. Ya, ibadah puasanya batal dan pahalanya juga tidak dapat. Ini yang banyak yang sering kita dengar dan disampaikan oleh para asatidz, para masyayikh, para ulama, para kiai. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah yaitu masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita, masuknya sesuatu dalam al-jawf, yaitu kerongkongan kita, dan al-ma'idah, pencernaan kita. Itu min manfadhin maftuh, dari segala sesuatu atau jalan yang memang terbuka, baik itu dari mulut, kemudian juga mata, atau tempat-tempat lainnya yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua yang bisa membatalkan ibadah puasa kita juga adalah yaitu dengan gila. Ya. Maka ketika orang itu akal sehatnya hilang, tidak waras, maka saat itu juga batal ibadah puasanya. Kemudian yang ketiga adalah ar-riddah. Apa riddah? Itu murtad. Jika seseorang murtad, keluar daripada agama Islam, maka ibadah puasanya batal, baik secara ibadah puasanya maupun pahalanya juga. Karena syarat mutlak di awal itu syarat wajib ibadah puasa adalah al-Islam. Maka ketika syarat wajib ini hilang, itu dengan dia murtad, maka dia sudah batal ibadah puasanya. Kemudian yang keempat adalah itu banyak hal yang didapatkan oleh wanita adalah haid dan nifas. Maka ketika seorang wanita, seorang akhwat, seorang perempuan dia mendapatkan haid dan nifas, maka batallah puasanya. Dan yang kelima adalah al-ighma was-sukar, yaitu pingsan. Ketika seorang muslim atau muslimah yang sedang menjalani ibadah puasa, kemudian dia pingsan, ya, maka ibadah puasanya pun batal. Nah, menurut Imam Romli, beliau mengatakan idza amma jami'un nahar. Ya, kalau pingsannya itu sepanjang hari, maka batal puasanya. Tapi kalau dia sadar, walaupun sebentar, maka kata Imam Romli itu sah puasanya. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar itu batal puasanya kalau disengaja. Kalau pingsannya disengaja, kalau mabuknya disengaja, maka kata beliau walaupun sebentar itu batal ibadah puasanya. Sedangkan menurut ulama-ulama yang lain tidak batal kecuali ya jika dia sengaja. Jadi walaupun tadi ini sependapat dengan Imam Romli bahwa ketika dia sadar walaupun sebentar, maka ibadah puasanya itu sah. Tapi kalau dia tidak sadar, ya dari mulai pagi hari sampai sore hari sampai terbenamnya matahari, maka ibadah puasanya batal. Dan yang terakhir adalah bersetubuh, ya, berhubungan suami istri. Maka ketika suami istri walaupun secara hukum nikah itu halal, namun secara hukum ibadah puasa itu bisa membatalkan ibadah puasanya dan wajib mengqadha dan membayar kafarah. Mudah-mudahan itulah daripada rukun-rukun puasa, ibadah puasa yang memang harus kita ketahui, harus kita jalankan, sehingga ibadah puasa yang kita jalankan
akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sesuai dengan syariat Islam. Dan mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu wa taala di Ramadan tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan dan syariat agama Islam. Dan yang terakhir adalah kami berpesan ketika nanti berniat, ulama menurut Imam Syafi'i wajib berniat setiap hari. Namun menurut Imam Malik boleh berniat 1 bulan penuh di awal bulan. Kalau Imam Syafi'i mewajibkan di setiap harinya untuk berniat, kalau Imam Malik boleh untuk berniat 1 bulan penuh. Nawaitu shoma Ramadan syahran kamilan, 1 bulan penuh. Ya, hikmahnya apa? Hikmahnya ketika kita lupa nanti di pertengahan jalan kita lupa untuk berniat, maka sah puasa yang kita akan laksanakan. Kemudian yang kedua adalah ketika ibadah puasa ini dijalankan kita selama 1 bulan lamanya, maka insya Allah ada hal-hal yang memang berkaitan dengan niat kita lupa atau yang kurang sempurna, maka ibadah puasa kita akan diterima dan sah menurut agama kita, menurut agama Islam, menurut syariat Islam. Itu saja mungkin yang bisa Al-Faqir sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sesuai dengan syariat Islam, dan ibadah puasa yang kita jalankan di ibadah Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sholat yang kita laksanakan di Ramadan ini diterima oleh Allah, baik itu ibadah yang lainnya juga, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah iyyakum ajma'in ila shiratal mustaqim. Allahumma fiqhil aqwamit thariq billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.